Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Iya. Silakan duduk. Ya, terima kasih Ibu. Baik, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Marisa. Saya salah satu konselor kesehatan di Puskesmas ini. Senang bisa bertemu dengan adik. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Tia. Oh iya, gimana Tia kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanannya kemarin? Lancar Ibu. Alhamdulillah, biasanya kan di dekat Kepulauan itu selalu macet karena banyak mobil tronton yang melewati situ kan. Di sini tadi juga ada lumayan macet juga, cuman karena tadi bawa motor sendiri, jadi kan bisa dari motor turun cepat sininya. Oh iya, naik motor kemarinnya. Iya, Sama siapa Tia kemarinnya? kebetulan sendiri sih tadi habis dari sekolah langsung sini. Wah, hebat hebat hebat. Berarti Tia ini udah pernah belum kayak melakukan konseling di puskesmas ini sebelumnya? Belum pernah. Oke, tidak apa-apa Tia. Tia tidak usah khawatir. Kita di sini tuh bicara santai aja ya Tia. Pokoknya apapun yang Tia ceritakan pada saya, permasalahan yang Tia sedang alami, ceritakan saja pada saya. Nanti sebisa mungkin akan saya bantu untuk mencari solusinya sama-sama ya. Iya. Jadi Tia, boleh cerita apa yang ingin kamu sampaikan pada saya saat ini? Ada apa Tia? Apa kamu merasa khawatir kalau ceritamu saat ini akan saya sampaikan pada orang lain? Tia, kamu tidak usah khawatir karena cerita yang kamu sampaikan pada saya saat ini itu akan menjadi rahasia di antara kita berdua. Jadi kamu tenang saja ya. Saya tidak akan menyampaikan cerita yang kamu ceritakan saat ini ke orang lain. Jadi Tia, boleh kamu ceritakan apa masalahmu? Ibu, akhir-akhir ini saya merasa stres banget Bu. Dan akhirnya saya melampiaskan stres itu sama makan. Terima kasih Tia sudah bercerita. Kalau boleh tahu, dia merasa stres karena hal apa ya? Nah, akhir-akhir ini juga lagi banyak tugas sekolah Ibu. Tugas sekolah tuh rasanya kayak banyak banget gitu, dan saya tuh kayak stres gitu. Dan akhirnya stresnya sering makan aja. Jadi karena tugas sekolah, dia jadi merasa stres dan makan banyak ya. Iya. Kalau boleh tahu, dia melakukan hal apa lagi selain makan banyak? Kalau buat sekarang sih lebih banyak makan aja ya, kalau stres gitu, kalau tugas habis itu stres, habis itu makan, dan gak berhenti-henti itu kalau udah makan. Jadi saya paham. Kalau boleh tahu, makanan apa yang biasanya Tia konsumsi saat Tia lagi stres gitu? Nah, biasanya saya tuh makannya kayak makanan yang berminyak gitu, kayak permen, es krim, terus kayak nasi padang kayak gitu. Ya itu emang makanan yang enak ya kalau misalnya lagi stres gitu ya. Tapi Tia pernah nggak kayak merasa khawatir gitu setelah habis makan banyak? Nah, iya tuh saya merasa khawatir, kayak saya udah makan nih, terus saya makan banyak, jadi takut obesitas, gitu kan saya takut itu, takut obesitas, berat badannya berlebih. Oh, jadi dia takut berat badannya itu naik dan dia terkena penyakit obesitas gitu ya? Iya, saya takut Bu, apalagi kalau udah makan tuh susah banget buat berhenti, jadi saya takut buat jadi obesitas. Ya, saya paham. Jadi permasalahan Tia kali ini itu karena Tia takut ya untuk menjadi terkena penyakit obesitas gitu. Oke ya, oke, nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita akan cari cara supaya kamu bisa mengubah pola makan kamu menjadi lebih sehat setelah pasca habis mengalami stres. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kamu. Sebelumnya, apa yang kamu rasakan saat sedang stres dan
untuk mengurangi rasa stres itu kamu melakukan makan banyak, itu hal yang lumrah dan umum, apalagi di masa remaja seperti kamu ini. Tapi ada dampak yang bisa terjadi karena makan banyak, salah satunya itu kamu bisa terkena penyakit obesitas atau bahkan penyakit lainnya. Jadi kena penyakit juga ya? Iya, iya, terkena penyakit obesitas atau penyakit lainnya gitu ya. Terus juga kamu ini kan tadi makannya kayak nasi padang, nasi ini ya. Itu memang hal yang benar untuk mengurangi rasa stres kamu. Jadi kamu nggak usah berpikir kalau misalnya kamu melakukan kesalahan. Terus juga kalau kamu ingin tahu, di sini ada beberapa dampak dari penyakit obesitas atau penyakit lainnya. Salah satunya bisa stroke, diabetes mellitus, atau bahkan penyakit jantung koroner yang menyebabkan meninggal dunia. Jadi banyak banget ya Bu ya penyakit yang kalau seperti ini sama obesitas. Yang itu ya, dan ini tuh banyak juga terjadi di kalangan remaja seperti kamu, kayak misalnya penyakit diabetes mellitus. Untuk kan kalau misalkan sekarang itu banyak banget tuh ya yang jualan teh di pinggir jalan gitu kan. Terus juga sekarang ada yang jual tehnya itu harganya murah-murah kan. Ya, ada yang mau kamu tanyakan lagi terkait dampak obesitas atau hal yang dari saya? Kalau misalnya dampaknya ini kan banyak banget ya Bu ya, ada kayak mungkin solusi tipsnya gitu buat nurunin obesitas ya, nurunin kemungkinan buat obesitas kayak gitu. Iya, jadi bisa kita lihat ya sama-sama di sini itu ada tips mengatasi obesitas. Salah satunya ini tuh dari ini ya, Kemenkes. Jadi salah satunya itu kamu bisa mengkonsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya. Terus kamu juga bisa membatasi tidur yang berlebihan. Terus juga bisa meningkatkan dengan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Atau kalau kamu cuma bisanya di hari libur atau weekend itu nggak apa-apa. Yang penting kamu dalam seminggu itu meluangkan waktu untuk beraktivitas. Lalu kamu juga bisa membiasakan pola makan teratur. Jadi kalau misalkan yang tadinya kamu makannya tuh kayak setiap stres, terus habis itu kamu makan banyak gitu, kamu bisa mengatur jadwal untuk makan kayak misalnya pagi, siang, malam atau 1-4 kali saja dalam satu hari. Terus kamu juga bisa membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer dan games, karena hal itu membuat kamu kan selalu kayak diem aja gitu, kayak misalnya kamu tuh harus makan banyak, jadinya kamu gak gerak, dan itu tuh bisa jadi penimbunan yang enak dari kamu. Terus kamu juga bisa batasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Kan saya lihat konsumsi sayur sama buah minimal 5 porsi ya. Nah 5 porsinya itu kapan aja Bu? Minimal 5 porsi makan buah ini kamu bisa makan kayak misalnya setelah sarapan atau jam 10 kayak buat makan silingan gitu, atau juga kamu pas makan siang juga boleh ditambahin dengan makan buah. Terus jam 4 sore juga bisa buat silingan lagi, buat kayak pengganti snack kamu itu ya. Terus juga pas malam juga buat kayak makanan selingan aja gitu. Berarti snack cemilan yang saya makan waktu dulu tuh kayak yang manis-manis ini ganti sama sayur atau buah. Iya, benar banget. Terus ya, ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Kayaknya cukup aja untuk solusi sama tadi penyakit-penyakit aja. Nah, jadi dia setelah penjelasan saya sebelumnya, kira-kira apakah kamu sudah ada rencana untuk mengurangi rasa stres lain dengan makan banyak? Kalau buat sekarang sih saya masih bingung banget ya Bu ya, karena kadang kalau saya stres tuh terus udah makan udah lupa semuanya gitu Bu, saya udah nggak mikir kayak buat berhenti makan. Tapi kalau emang udah benar-benar berhenti makan tuh kayak udah kayak misal gitu loh, kenapa sih harus makan terus tadi. Tapi pas lagi makan tuh nggak ingat, kayak udah lupa gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu kayak mungkin buat merencanain buat berhenti makan, stres tuh gimana? Kalau dari Tianya sendiri berarti belum ada rencana ya? Belum. Oke, mungkin kita
merencanakan bersama-sama ya. Misalkan kalau dia lagi merasa stres, mungkin dia bisa menarik nafas terlebih dahulu selama sebanyak 3 kali, lalu dia bisa mendistract pikiran dia dengan kayak contohnya tuh kayak berjalan kaki untuk merefleksikan pikiran dia, atau enggak dia bisa mendengarkan musik, dan juga dia bisa menulis di buku catatan gitu, biar dia tuh jadi kayak mengalihkan perhatian gitu dari rasa stres yang dia alami. Kira-kira kalau misalnya seperti itu dia bisa untuk menjalaninya. Kalau kayak gitu pernah sih Bu, coba jalan gitu ya, jalan setelah makan, cuman kayak masih ada yang kurang aja gitu. Kira-kira apa yang seharusnya emang dilakuin gitu buat mengurangi makan banyak? Kalau dari diri dia sendiri, dia ingin melakukan apa? Kayak contohnya mendengarkan musik, atau mungkin dengan menulis buku diary gitu setiap melakukan aktivitas seharian. Kalau itu belum sih Bu, mungkin kayaknya bisa dicoba dulu ya Bu yang buat bikin makan, karena itu emang belum makan jarang kayaknya aku nulis hari ini tuh apa yang jadi hari ataupun aktivitas itu jarang banget sih Bu, kayaknya bisa dicoba dulu. Jadi dia ingin melakukan kayak menulis gitu ya, menulis diary gitu ya sebetulnya. Kayak itu hal yang bagus Pak Tia. Terus Tia ada hal lain lagi nggak yang selain menulis buku diary gitu, kayak hal-hal yang pengen Tia lakuin biar ngedistract pikiran Tia dari rasa stres? Apa ya, mungkin saya bisa ngobrol gitu ya Bu sama teman dekat gitu, kayak digital gitu, cerita tentang apa yang saya rasain gitu, kayaknya bisa deh buat ngurangin rasa kepengen saya kalau makan gitu kan, ya bisa terkurang itu semangatnya. Oke, baik, itu hal yang bagus banget ya. Memang kalau kita tuh cerita nih sama teman kita, pasti itu juga jadi salah satu hal yang bisa mengurangi rasa stres yang sedang kita alami. Itu hal yang bagus banget ya. Nah, jadi Tia, rencana kamu ke depannya itu untuk mengurangi rasa stres selain makan banyak, kamu ingin menulis kayak cerita sehari-hari kamu setelah beraktivitas, dan juga kamu ingin curhat gitu dengan teman kamu. Bagaimana menurut kamu Tia dengan rencana yang kamu ingin lakukan ke depannya seperti itu? Nah itu kayaknya untuk rencana-rencana yang tadi saya sebutin itu bisa dicoba. Nah, terima kasih banyak ya Bu ya udah membantu saya buat bikin rencana-rencana itu. Semoga setelah ini saya bisa konsisten, bisa ngelakuin. Alhamdulillah ya, sama-sama ya. Tapi ada yang harus kamu ingat ya, bahwa hal ini itu adalah proses menuju perilaku yang lebih baik lagi. Kamu nggak apa-apa kalau misalnya merasa stres terus pengen makan banyak, itu hal yang wajar, karena kan memang mengubah perilaku itu bukan langsung berubah gitu ya, jadi kayak ada tahapannya. Jadi kamu kalau misalkan ingin makan banyak saat stres itu kamu jangan merasa bersalah ataupun menyesal melakukan hal seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Baik ya, sama-sama. Oke, jadi kalau saya boleh tanya sekali lagi, apakah dari Tia ada yang ingin Tia ceritakan kembali pada saya, atau bagaimana? Sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Oke, baik. Terima kasih Tia sudah ingin bercerita dengan saya, dan kita sama-sama mencari solusi. Oke, ke depannya Tia kalau ada hal yang ingin Tia sampaikan, atau ada hal kekeliruan yang ingin Tia tanyakan pada saya, Tia boleh saja untuk datang ke puskesmas ini melakukan sesi konseling bersama saya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Tia.